Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sulus Imran dengan NIM 2030001222031. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan model mutu dari Edward Deming dan Phillips B. Crosby. Pertama-tama sebelumnya kita harus mengetahui apa itu konsep dan model mutu pendidikan. Jadi, model mutu pendidikan secara definisi diartikan sebagai sesuatu yang membantu dalam pemahaman struktur atau proses yang digunakan ahli ketika fenomena dipelajari untuk dapat diterangkan. Menurut N. Saiful Sagala, dia menjelaskan bahwa model ini diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai konsep dan model mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan model mutu pendidikan yang dikemukakan oleh Edward Deming dan Phillips B. Crosby. Yaitu yang pertama, Edward Deming. Di sini Edward Deming berpendapat bahwa meskipun kualitas atau mutu mencakup kesesuaian atribut produk dengan tuntutan konsumen, namun kualitas harus lebih dari itu. Demikian pula pendapat Deming sebagaimana dikutip dari Cambay yang mengatakan bahwa permasalahan utama kualitas atau mutu secara mendasar berkaitan dengan manajemen. Oleh karena itu, Edward Deming mengemukakan 14 poin penting yang dapat menuntun manajer mencapai perbaikan dalam kualitas, yaitu yang pertama, menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa. Kemudian yang kedua, mengadopsi filosofi baru di mana cacat tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga, berhenti tergantung pada inspeksi massal. Yang keempat, menghentikan praktek penghargaan atas dasar harga saja. Kemudian yang kelima, secara tetap dan berkelanjutan memperbaiki sistem produksi dan jasa. Kemudian yang keenam, mengadakan pelatihan kerja modern. Yang ketujuh, membentuk kepemimpinan. Kemudian yang kedelapan, menghilangkan ketakutan. Kemudian yang kesembilan, singkirkan penghalang antar departemen. Kemudian yang kesepuluh, hilangkan atau kurangi tujuan-tujuan target jumlah pada pekerja. Kemudian yang ke-11 yaitu menghilangkan manajemen berdasarkan sasaran. Kemudian yang ke-12 yaitu hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja berdasarkan penilaian. Kemudian yang ke-13 melembagakan program pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang terakhir menciptakan struktur dalam manajemen puncak yang dapat melaksanakan transformasi. Itulah tadi 14 poin penting dari Edward Deming. Kemudian Edward Deming mengedepankan langkah antisipasi atau pencegahan dalam menjamin perbaikan kualitas. Melihat uraian 14 poin tersebut, Deming ingin menyampaikan bahwa peningkatan kualitas berawal dari tujuan melakukan perbaikan terus-menerus dengan memfokuskan pada pendidikan dan latihan pada staf agar pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dengan jaminan kualitas yang terjaga. Semua itu tetap terbangun dan berjalan maksimal jika faktor kepemimpinan secara kelembagaan dan struktural mampu menggerakkan staf dengan baik untuk mencapai tujuan. Itulah tadi konsep dan model mutu pendidikan dari Edward Deming. Kemudian selanjutnya konsep dan model mutu dari Phillips B. Crosby. Ahli manajemen Crosby ini memperkenalkan 4 hal penting dalam manajemen mutu. Keempat fungsi tersebut yaitu yang pertama, definisi mutu, yang dimana mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, sistem pencapaian mutu, yang mana sistem ini merupakan pendekatan rasional untuk mencegah cacat dan kesalahan. Yang ketiga, standar kinerja, yang dimana standar kinerja organisasi atau lembaga yang mempunyai orientasi mutu, yaitu adalah yang tidak ada kesalahan. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran, yang dimana kinerja yang digunakan adalah biaya mutu. Kemudian Crosby juga menekankan biaya mutu seperti biaya pengeluaran, persediaan, inspeksi, dan pengujian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dan model mutu dari Edward Deming dan Phillips B. Crosby. Saya Siti Hairunisa akan menjelaskan tentang konsep dan model mutu dari Ishikawa dan Joseph N. Juran. Yang pertama adalah
Ishikawa yang menekankan pentingnya partisipasi semua anggota organisasi dalam mencapai mutu yang baik. Dan Ishikawa juga mengembangkan konsep fishbone diagram atau lebih dikenal sebagai diagram Ishikawa yang digunakan dalam manajemen mutu untuk menganalisis dan memahami akar penyebab permasalahan serta memungkinkan dapat mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Nah, ada beberapa faktor atau kategori utama yang biasanya digunakan dalam Ishikawa diagram, yaitu yang pertama ada manusia sebagai pekerja, kedua ada mesin sebagai peralatan, ketiga ada material sebagai komponen, keempat ada metode sebagai prosedur, kelima ada pengukuran sebagai pengendalian kualitas, dan keenam ada lingkungan sebagai pengaruh bagi produk. Nah, selanjutnya Joseph M. Juran mengatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan penggunaan, dan Juran juga mengatakan kualitas itu mahal karena dalam meningkatkan kualitas, hendaknya produsen terlebih dahulu menilai dan mencegah kemungkinan-kemungkinan produk gagal dipasarkan di masyarakat dan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dengan asumsi, walaupun mahal di awal, namun dengan penurunan tingkat kegagalan hingga mendekati 0% akan meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Dan Juran mengembangkan konsep Juran's Quality Trilogy, yaitu 1. Perencanaan mutu yang berkaitan dengan merancang produk dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Kedua yaitu pengendalian mutu yang melibatkan proses pengukuran, pemantauan kualitas untuk memastikan produk telah memenuhi standar. Dan ketiga yaitu peningkatan mutu yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dengan mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab masalah dan menerapkan perubahan untuk meningkatkan mutu. Saya, Amanda, akan melanjutkan hasil diskusi kami mengenai manajemen mutu berbasis sekolah. Menurut Eman Suparman, seperti yang dikutip oleh Mulyono, mendefinisikan bahwa manajemen berbasis sekolah dengan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembalian keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau yang mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional atau dalam keseluruhan. Adapun Priscilla dan Albert Mohram menjelaskan secara keseluruhan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipasi sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Partisipasi yang dimaksud ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan sekitarnya. Adapun dalam buku peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah diartikan sebagai suatu model yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan. Adapun menurut Nanang Fata mendefinisikan bahwa MBS manajemen berbasis sekolah merupakan politik untuk bertujuan mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya apa? Dalam upaya perbaikan kerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite, orang tua, siswa, dan masyarakat. Pada hakikatnya, dalam hal ini, manajemen berbasis sekolah merupakan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan stakeholder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu sekolah dan mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya, adapun tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Menurut Kustani Hardi, ada 3 tujuan yang diterapkan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan kepala sekolah
bersama guru unsur komite sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan manajemen mutu sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dalam menyenangkan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. Yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam ini untuk membantu meningkatkan mutu sekolah. Nah, dari uraian ini dapat dipahami bahwa tujuan manajemen berbasis sekolah merupakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yakni dengan memandirikan sekolah untuk mengelola lembaga bersama pihak-pihak yang terkait seperti guru, peserta didik, masyarakat, wali murid, dan instansi lainnya. Sehingga sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi untuk menunggu instruksi dari atasan dalam mengambil langkah-langkah untuk memajukan pendidikan maupun untuk memajukan lembaga pendidikan lainnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya, Nurpadia, akan menjelaskan tentang fungsi manajemen mutu sekolah. Fungsi manajemen mutu sekolah meliputi serangkaian tindakan dan proses yang mengarah pada pengelolaan mutu pendidikan di sekolah. Berikut adalah fungsi-fungsi utama manajemen mutu sekolah. Yang pertama, perencanaan mutu pendidikan. Menetapkan tujuan mutu, strategi dan rencana untuk mencapai standar pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian dan implementasi kebijakan. Mengorganisasi struktur dan sistem untuk menerapkan kebijakan mutu pendidikan, termasuk alokasi sumber daya dan peran staf. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian tujuan mutu, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan mengambil tindakan perbaikan. Yang keempat, pengukuran kinerja dan pemantauan mutu. Menggunakan indikator kinerja untuk mengukur mutu pendidikan, menganalisa data, dan memonitor progres terhadap tujuan mutu. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Menerapkan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik, dan analisis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mutu pendidikan. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian tujuan mutu pendidikan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan staf sekolah melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mutu pendidikan. Yang kedelapan, komunikasi dan keterlibatan stakeholder. Membangun komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, komunitas, dan lembaga terkait untuk memastikan keterlibatan dan dukungan dalam upaya peningkatan mutu. Kesembilan, kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Memastikan bahwa sekolah mematuhi standar, regulasi, dan pedoman yang berlaku dalam pendidikan. Yang ke-10, inovasi dan penyempurnaan metode pembelajaran. Mendorong pengembangan dan penerapan inovasi dalam metode pembelajaran dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.